Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, Bapak ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Ahmad Fauzan LC selaku Wakil Kepala SMP Nur Rahman. Yang sama-sama kita hormati para Dewan Guru, Bapak Ibu, semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini, di awal kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar setelah kita libur dalam bulan suci Ramadan dan juga Idul Fitri. Kembali kita bisa berkumpul, bersilaturahim. Mudah-mudahan kumpulnya kita Allah berikan semangat yang baru, kemudian kalian juga dalam menempuh belajar mendapatkan ilmu yang banyak yang bermanfaat untuk bekal kalian di masa yang akan datang. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita orang-orang yang mengikuti ajaran-ajarannya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kesempatan di pagi hari ini, karena kita masih dalam suasana Idul Fitri 1445 Hijriah, maka dari sekolah di awal kita masuk setelah Lebaran ini, kita mengadakan kegiatan saling bermaafan, ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita, mari sama-sama kita mulai kegiatan kita dengan kita awali pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam semua urusan-urusan kita, selalu mendapatkan kelancaran, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma amin. Baik, untuk berikutnya sambutan dari sekolah yang insya Allah akan disampaikan oleh Wakil Kepala SMP Nur Rahman, Bapak Haji Ahmad Fauzan LC. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini, di awal masuk kita setelah libur Idul Fitri kurang lebih 20 hari, kita ketemu lagi di sini dalam suasana kebatinan saya rasa yang sangat bahagia, karena 20 hari kita bisa silaturahmi, berlebaran, pulang kampung, dan kita kembali ke sekolah kembali, back to school, ya. Mungkin kalau mereka yang ingin berprestasi ketika tidak masuk merupakan satu kehilangan yang besar dari waktu yang ada.
Sebaliknya teman-teman yang antar aja deh, dasaran nggak lulus ujiannya, nyantai aja, besok juga masih bisa, maka masuk di awal hari ini adalah beban yang berat. Maka saya ingin menyampaikan mewakili Bapak Kepala Sekolah, udkhulu fi Nurul Rahman kafah. Masuklah ke Nurul Rahman secara totalitas. Kalau dalam ayat Al-Quran ada tuh udkhulu fisilmi kafah, ya, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Masuk ke dalam Nurul Rahman secara totalitas artinya kita memenuhi apa yang menjadi kewajiban kita, baik guru ataupun karyawan ataupun siswa. Jangan sampai jasadnya ada di sekolah, ruhnya masih bergentayangan di mana-mana. Ya, paham maksudnya? Masuk ke sekolah masih kepikiran, wah enaknya liburan. Masuk ke sekolah masih kepikiran, enak di rumah nih, dari pagi sampai malam main game terus-terusan. Enak nih liburan nih, ya, nggak ada tugas-tugas dari bapak ibu guru. Nah, ketika kita masuk ini, kita awali dengan masuk secara keseluruhan. Tidak boleh ada yang tertinggal sedikit pun. Dan mengawali kegiatan kita, Bapak Ibu guru dan karyawan sekolah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah Ramadan kita dan juga membukakan pintu maaf atas segala khilaf yang pernah kita lakukan. Anak-anak sekalian, kita dari pagi sampai sore sama-sama. Kalian Bapak Ibu guru pastinya banyak kesalahan di antara kita. Maka di bulan Syawal ini kita lapangkan hati kita lapangkan pikiran kita untuk kembali ke dalam lingkungan sekolah ini dengan hati yang bersih. Saya ulangi, kembali ke sekolah dengan hati yang bersih. Nah, ini yang saya sebut kembali ke sekolah secara totalitas. Selama ini mungkin aturan-aturan di rumah longgar dibanding dengan di sekolah. Kebudaya-budaya yang terbangun, kalau saya tanya siapa yang rutin tilawah sejak kita habis lebaran, mungkin sekian persen di antara kita. Yang rutin sholat duha di antara kita berapa persen? Ini artinya perlu pengkondisian untuk bisa kita masuk ke dalam lingkup sekolah kita dengan program-programnya secara total, secara keseluruhan. Gak boleh ada sebagian-sebagian, apalagi kelas 9. Besok kelas 9 sudah melaksanakan tryout terakhir. Tryout terakhir artinya kita mencoba untuk melakukan kegiatan simulasi ujian sekolah persis seperti ujian sekolah yang sesungguhnya. Dan hasilnya akan kita laporkan ke orang tua sebagai perbandingan. Ini loh TO1, TO2, dan nanti prediksi kalau nanti ada ujian sekolah. Kalau kelas 9 masih belum sadar masuk sekolah, nganggapnya biasa-biasa aja, boleh jadi nanti hasilnya juga biasa-biasa saja. Nggak ada yang amazing dalam perjalanan kalian nanti. Sayang, nggak ada yang luar biasa. Maka di awal kita masuk ini kita cas kembali semangat kita. Tajdidun niyah, memperbaharui niat kita. Ke Nurul Rahman mau cari apa?
Ke Nurul Rahman mau ngapain? Kalau cuma mau enak-enakan sayang umur kamu, sayang perjuangan ayah bunda kamu, sayang biaya yang dikeluarkan untuk kamu selama kamu belajar di Nurul Rahman. Hitung yang kelas 9, seandainya kamu 3 tahun di Nurul Rahman, 1 bulan kamu mengeluarkan untuk misalnya SPP 800.000 dikali 1 tahun, berarti ada sekitar 8 juta, 9 juta sekian. Ditambah lagi belum jajan kamu, dikali 3 tahun. Kalau kita nggak ada perubahan dalam diri kita, rasanya kita berkhianat kepada kedua orang tua kita. Berpikir sebelum bertindak, saya sering mengatakan. Artinya, kalau kita nggak sungguh-sungguh belajar, orang-orang lain di luar kita lebih sungguh-sungguh belajar yang akan menyingkirkan kita ketika kita nggak sanggup bersaing dengan mereka. Era sekarang era kompetisi. Orang yang nggak sanggup minggir wir, kan gitu kan ada istilahnya itu. Ya, kenapa? Kita nggak sanggup bersaing. Padahal saya yakin 330 siswa yang masuk Nurul Rahman ini punya potensi besar yang perlu untuk kita upgrade. Saya ingin menyampaikan itu biar kita ini semua bisa betul-betul oke, 20 hari lebih kita libur, tapi semangat kita balik ke sekolah betul-betul seperti baterai yang baru dicas. Ya. Tergantung kekuatan baterainya. Kalau dia 100%, dia akan bisa bergerak lebih cepat. Kalau cuma 50%, ya begitulah kondisinya. Setengah jalan udah redup. Maka anak-anak sekalian, nanti insya Allah akan dipandu oleh Bapak Junaidi Sirat tentang bagaimana halal bihalal. Istilahnya halal bihalal, padahal bermaaf-maafan ya, itu istilah yang dibuat oleh Kiai Wahab Hasbullah. Pertama kali digulirkan tentang halal bihalal sebagai media untuk mempererat silaturahmi kita. Ya, makanya dalam kegiatan ini kita bukan hanya sekedar bersalaman, tapi kita mentransfer, Bapak Ibu guru ini mentransfer ilmu dan ruhnya kepada kalian dengan salam-salaman itu. Ya, di dalam cium tangan kalian ada doa guru, ya Allah. Misalnya namanya siapa? Noval ataupun namanya Fahri, diberi kemudahan belajar, diberi semangat, diberikan kekuatan untuk menuntut ilmu. Itu transfer ruh namanya, bukan sekedar salaman. Makanya kalau salaman sama guru jangan salaman jidat, ya. Ini biar gak salah. Ketemu guru salamannya salaman cium tangan, ya, cium tangan, bukan jidatnya begini nih. Nah, kenapa? Kalau begini, ya, kayak ngecek lagi panas apa enggak nih, lagi panas apa enggak nih, ya. Kalau begini cium tangan, guru doain dalam hatinya, ya Allah cerdaskan muridku, ya Allah berikan dia semangat untuk belajar. Karena masing-masing punya doa khusus ini guru-guru. Gak bisa saya sebutin karena dalam hati mereka hadir di sekolah untuk bagaimana memberikan ilmu, memberikan bimbingan, memberikan layanan yang terbaik untuk kalian. Maka jangan main-main juga ketika kita salam-salaman sama guru. Ya, ini pesan dari kami sekolah. Dan untuk kegiatan kita, ya, besok sudah mulai belajar normal. Sudah nggak ada lagi Pak pulang setengah hari, kan hari ini aja sampai jam 10. Ya, besok sudah kembali normal dan kita akan coba, karena ini masuk bulan Syawal, mengingatkan untuk puasa Syawal. Ya. Dan anak-anak sekalian yang kelas 9 besok sudah mulai TO. Ini kelas 9 saya bicarakan TO sampai hari Senin. Hari Selasa ada in-house training 1 hari. Hari Rabunya kalian sudah mulai libur. Rabu, Kamis, Jumat. Udah persiapan hari apa namanya tuh? Hari perhitungan ya. Di tanggal 6 Mei.
Makanya kelas 9 saya mohon jaga kondusivitas. Jangan buat yang aneh-aneh dalam proses akhir kalian belajar di Nurul Rahman. Ya saya ingatin, ada anak di Nurul Rahman mau wisuda hari itu ketahuan ngerokok. Sekolah ngambil tindakan. Jadi sengaja untuk nih saya mau tamat nih, saya melakukan apa saja. Tetap selama kalian terikat dengan aturan, selama kalian terikat sebagai siswa-siswi Nurul Rahman, maka aturan yang berlaku di SMP di Nurul Rahman itulah yang mengikat kita sampai kalian keluar. Dan coba-coba mungkin nggak ketahuan bawa vape. Akan berlaku aturan. Diam-diam bawa motor, dititip di Super Indo atau di Rumah Sakit Pak Yuda. Saya tahu. Pak, itu kan di luar sekolah. Ketika kalian terikat, saya katakan terikat sebagai siswa-siswi SMP di Nurul Rahman, maka disitulah aturan terikat sampai kalian keluar. Cari undang-undang yang membolehkan anak SMP bawa motor. Cari. Kalau ada bawa Pak, Pak, aturannya Pak. Karena secara tingkatan itu menyalahi undang-undang negara yang berlaku. Dan kita wajib melindungi siswa-siswi kita. Bukan tidak mungkin kalian pakai seragam, tiba-tiba ada kecelakaan, nauzubillah, masih pakai lencana sekolah SMP di Nurul Rahman. Ditanya, emang sekolah boleh bawa motor? Apa jawaban kami? Kami mengingatkan ini dari awal. Ya. Yang berikutnya mungkin mengingatkan kepada semua untuk kembali totalitas, bukan hanya sebagai ucapan belaka, tapi juga dari pakaian yang ingin saya ingatkan, baik laki-laki atau perempuan. Yang pertama saya memantau buat yang perempuan dulu, penggunaan ciput, ya, apa namanya itu, alas buat rambut, termasuk kaos kaki, ini jadi perhatian. Termasuk bersolek buat wanita. Ini lembaga pendidikan, bukan kursus salon ataupun kalian mau kondangan. Nggak perlu pakai pakaian atau bersolek dengan aneka macam. Ini saya sudah ingatkan ke ibu-ibu guru, kalau ada langsung dibawa ke kamar mandi, disuruh basuh aja. Kenapa? Pertama, ini menjadi kesetaraan buat semua wanita. Kalau satu dibolehin, yang lain enggak, ini akan menimbulkan kecemburuan. Yang kedua, nilai-nilai pendidikan anak-anak sekalian. Bukan waktunya kalian mempertontonkan, menunjukkan kemelekan tubuh kalian, karena itu hanya akan memberikan dampak negatif buat lawan jenis. Saya bilang kemarin ke salah satu anak perempuan, suara kamu saja itu sudah menimbulkan sesuatu yang berpotensi fitnah, apalagi dengan penampilan. Ya, apa? Minor apa tuh? Lipstick ya. Pakai lipstick aja susah, pakai lipstick lagi ya. Lipstick, apalagi tuh pakai bedak, ya. Bedaknya udah gitu kelihatan kayak orang mau kondangan, padahal kita mau ke sekolah. Jadi mohon maaf, saya menegaskan karena ini di tahun-tahun sebelumnya kita jarang melihat, tapi di tahun sekarang kita melihat fenomena itu. Ini ada apa nih? Biar tampil bagaimana? Biasa saja. Ke sekolah sewajarnya. Kalian boleh di rumah punya emas 5 kilo atau jam mewah, Rolex dan seterusnya, simpan aja. Nggak perlu kalian tunjukkan ke teman-teman bawa emas 5 kilo kanan kiri atas sama kaki kayak menari ini lenongnya. Cukup disimpan saja. Ya. Yang laki-laki dari ujung kepala rambut. Besok kelas 9 saya ingatkan, syarat ikut TO rambutnya rapi.
Ini pulang jam 10, waktunya jam 4, nggak ada waktu. Masya Allah, sibuk banget kayaknya anak Nurul Rahman kalau ada ngomong gitu. Ya, emang kamu nyukur sampai 12 jam? Ya, kalau nyukur sambil nyari kutu, ya mungkin. Ya, tapi nyukur aja itu paling lama setengah jam. Ya, laki-laki jangan takut rambut kamu hilang numbuh lagi. Kecuali dipotong tangannya, kakinya, baru boleh kamu marah. Kalau cuma rambut, ya itu nggak jadi masalah, akan tumbuh. Kita nggak mau sekolah yang motong. Cuma kalau kamu nggak bisa mengikuti aturan, terpaksa sekolah akan memangkas rambut kamu sesuai dengan aturan. Ya, gespernya, kaos kakinya, baju yang sering saya lihat laki-laki ngeluarin baju. Ya, saya ingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, ya terpaksa kita akan menegaskan. Ya, karena kita pengen masuk ke dalam lingkungan sekolah Nurul Rahman secara totalitas. Masuklah bukan hanya dengan jasad kalian, masuklah dengan hati kalian, dengan ruh kalian, dengan pikiran kalian, sehingga kalian akan menjadi siswa yang berprestasi, tidak sekedar akademik, tapi berkarakter, akhlak tadi. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mewakili sekolah, seluruh guru, karyawan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minnal a'idin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Haji Ahmad Fauzan LC yang sudah mewakili dari sekolah untuk memberikan pengarahan kepada kita semuanya. Intinya apa yang disampaikan oleh Pak Fauzan tadi ya bermanfaat ya untuk kalian semua, terutama nih bagi yang putra nih yang Pak Jun perhatikan. Pada hari ini ya standar untuk rambutnya itu udah janji sih kemarin sebelum liburan, banyak yang ngomong, salah satunya ke Pak Jun juga, nanti Pak Jun kan liburan panjang nih, nanti akan dicukur, akan dirapikan, tapi sampai saat ini belum juga dirapikan. Tolong ya, apa yang disampaikan tadi jangan sampai yang putra nanti rambutnya ada pemangkasan dari sekolah. Kalau dari sekolah itu nanti ya ala kadarnya nanti dibuatnya ya. Kalau yang rapi silakan nanti setelah kegiatan yang ada di sekolah selesai sampai jam 10 kalian bisa untuk datang ke tempat pangkas rambut dekat rumahnya masing-masing ya, dirapikan sehingga yang kelas 9 terutama besok untuk mengikuti kegiatan tryout yang terakhir yang kedua, kalian benar-benar dalam penampilan yang rapi. Mulailah dengan pemulaan yang baik, bidayah hasanah. Mudah-mudahan kalian kesananya juga akan menjadi baik, penampilannya baik, semuanya baik, insya Allah. Baik, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berikutnya mari kita sama-sama untuk musafahah ya, untuk saling bermaafan. Nanti kita atur, kita mulai dari yang putra terlebih dahulu untuk bersalaman dengan ya dengan ibu guru, kemudian dengan bapak guru keluar, kemudian disusul dengan yang putri ya. Baik, silakan semuanya berdiri terlebih. Laki-laki langsung mengarah ke ibu-ibu, ke ibu Cinta ini